Mari kita lihat peta elektoral tokoh, peta elektoral antar tokoh. Kalau kita tanyakan 6 nama kandidat baik cagup maupun cawagup secara semi terbuka, ini ada yang menarik. Ya, Ridwan Kamil berada pada posisi 44%. Menariknya posisi kedua bukan Pramono Anung. Posisi kedua justru adalah Rano Karno, wakilnya Pramono Anung. Jadi kalau biasanya elektabilitas cagup atau calon nomor satu itu biasanya lebih tinggi dibandingkan elektabilitas calon nomor dua, calon wakil ya. Tapi di sini agak menarik, Ridwan Kamil sebagai cagup itu berada di posisi nomor satu mengalahkan yang lain. Tapi yang nomor dua bukan Pramono Anung tapi Rano Karno. Nah, mengapa begini nanti bisa kita lihat di belakang ya. Ada penjelasan yang bisa kita lihat. Yang lain lalu nomor empat ada Dharma ya. Lalu dua calon wakil lain yaitu Kun Wardana dan Suswono, calon wakilnya dari Ridwan Kamil. Ada sekitar 6% yang menyatakan akan memilih yang lainnya di luar nama-nama ini karena ini pertanyaan semi terbuka. Lalu ada sekitar 5% yang menyatakan dengan tegas dia akan golput. Ya, lumayan apa namanya? Cukup cukup signifikan juga yang menyatakan dengan tegas golput hampir 5%, sementara yang menyatakan belum tahu pilihannya atau merasakan pilihan sekitar 17%. Kalau lihat dari data ini, maka Ridwan Kamil belum aman menang karena kan di Jakarta diperlukan suara 50% lebih untuk memenangkan pertarungan. Eh, Bagaimana kalau kita lihat tiga calon yang bertarung, tiga cagup. Nah, ini menarik. Kalau tiga cagup yang bertarung, maka coba lihat di sini. Tiga cagup yang bertarung, maka Ridwan Kamil sudah berada pada posisi potensial memenangkan Pilkada Jakarta. Karena dia kalau yang diadu hanya 3 nama, Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun, itu Ridwan Kamil memperoleh angka 54%, Pramono Anung 20,8 atau 21%, Dharma jauh di bawah 3,3%, bahkan Dharma kalah dari golput ya, golput 5,2%, juga Dharma masih kalah dari yang menyatakan tidak tahu atau merahasiakan jawabannya. Nah, simulasi satu-satu nama ini menjadi menarik ketika kita bandingkan dengan sebentar ya, nanti kalau kita bandingkan dengan simulasi pasangan. Tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu alasan memilih. Alasan memilih kandidat, sebagaimana biasa di Jakarta, alasan utama orang memilih kandidat adalah karena pengalaman di pemerintahan. Alasan kedua sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Sebetulnya dua alasan ini mirip sebetulnya, tetapi orang yang berpengalaman di pemerintahan belum tentu dianggap punya bukti nyata oleh masyarakat. Karena itu bisa dibedakan. Selain itu, alasan jujur bersih dari korupsi, perhatian pada rakyat. Nah, belum tahu nama calon lain dan tegas wibawa. Itu 6 alasan utama masyarakat Jakarta memilih calon gubernur, bukan pasangan. Kalau kita ke tiga kandidat, Pramono Anung dan Dharma Pongrekun, maka Ridwan Kamil itu eh, orang yang memilih Ridwan Kamil itu paling banyak alasannya karena pengalaman di pemerintahan. Sedangkan pemilih yang memilih Pramono Anung alasannya paling banyak adalah karena jujur bersih dari korupsi. Itu alasan yang paling menonjol yang untuk memilih Pramono Anung. Sementara di kalangan pendukung Dharma Pongrekun, mereka mendukung Dharma itu lebih karena dia dianggap tegas berwibawa. Ya, saya kira masuk akal karena beliau berasal dari kalangan kalau nggak salah kepolisian ya. Biasanya kepolisian atau tentara dianggap punya ketegasan kewibawaan yang lebih dibandingkan dengan apa namanya masyarakat lainnya. Jadi secara umum kalau kita lihat para pemilih memilih calon-calon tiga ini karena alasan pengalaman di pemerintah. Kalau Ridwan Kamil, tiga alasan utamanya adalah pengalaman dalam pemerintahan, bukti nyata hasil kerja, dan jujur bersih dari korupsi. Nah, sedangkan Pramono Anung itu alasan pertama orang memilih dia karena jujur bersih dari korupsi, nomor satu, nomor dua pengalaman di pemerintahan, nomor tiga perhatian pada rakyat. Yang menarik, alasan sudah ada bukti nyata hasil kerja itu sedikit sekali di Pramono Anung.
Jadi ini salah satu yang bisa menjelaskan mengapa kemudian Ridwan Kamil sementara ini unggul cukup jauh dari Pramono Anung. Selain nanti di belakang saya bisa menjelaskan akan menampilkan alasan lain mengapa posisi Pramono Anung masih kalah. Oke, sementara Dharma Pongrekun seperti diperkirakan oleh berbagai jajak atau riset atau jajak pendapat selama ini memang jauh ketinggalan dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Jadi dengan demikian untuk sementara kita bisa mengatakan bahwa pertarungan Pilkada Jakarta sebetulnya lebih banyak pertarungan antara RK lawan Pramono atau RK Suswono nanti lawan Pramono Anung dan Rano Karno.